penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan taat pribadi di padepokannya yang berjuluk Dimas Kanjeng, menambah daftar catatan kegiatan berkedok agama yang melakukan kegiatan tidak wajar atau cenderung menyimpang. Taat pribadi sendiri ditangkap pihak berwajib dengan dugaan pembunuhan terhadap santrinya. Setelah itu, banyak bermunculan warga yang mengaku sebagai korban padepokan Dimas Kanjeng. Nama padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi untuk sebagian orang terasa tidak asing. Sejumlah tokoh nasional bahkan sempat mengunjungi padepokan ini. Dalam video yang diunggah di salah satu channel YouTube, taat pribadi memamerkan kemampuannya untuk menghasilkan tumpukan uang hanya dengan mengibaskan tangan. Namun kemudian terungkap korban taat pribadi bahkan ada yang memberikan uang hingga miliaran rupiah. Fenomena ini menjadi potret masyarakat yang masih mempercayai keajaiban yang dimiliki seseorang. Namun sebagai umat beragama, selayaknya kita dapat mengerti mana yang memang sesuai dengan ajaran agama dan mana yang merupakan tipuan muslihat. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas ya sebenarnya bagaimana praktik penipuan yang diduga dilakukan oleh taat pribadi ini pemimpin padepokan Dimas Kanjeng. Dengan tempat padepokan, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu yang menggunakan ritual khusus di padepokan ada beberapa nama, mulai dari Eyang Subur jika Anda pernah mendengar, kemudian yang baru-baru ini Gatot Brajamusti. Kali ini ada nama taat pribadi. Nah, kami akan membahas ini bersama dengan pakar atau ahli metafisika. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Christian Guswai. Mas Guswai aja ya. Saya manggil Gus aja ya. Soalnya. Oke, Guswai aja. Guswai aja. Dan juga Wasekjen MUI, Pak Amir Syah Tambunan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Gus. Apa sih sebenarnya arti ilmu metafisika dulu, Mas? Dijelaskan, Mas. Metafisika itu adalah kekuatan yang sifatnya bersifat fenomenal. Jadi ada beberapa, menurut dalam teori goib yang pernah kami pelajari, kekuatan itu ada 5. 1 dari otot, 2 dari akal pikiran, 3 feeling, 4 itu adalah jiwa atau hati, dan 5 adalah alam. Gitu. Jadi kekuatan itu walaupun Tuhan itu kun fayakun dalam istilah Islamnya, tapi segala sesuatu itu ada wujudnya dan ada aturannya. Bukan berarti kita minta duit langsung datang duit, bukan. Jadi kita minta sesuatu terus langsung datang, bukan. Tapi bisa itu, Mas, di padepokan minta duit? Nah, disinilah seperti ini contohnya. Ini mengisahkan riwayat hikayat sedikit saja ya. Sekarang banyak yang sudah terjadi mindset kehidupan masyarakat gitu. Contoh, sudah terkenal, sudah diterima masyarakat dan memiliki kegaiban-kegaiban. Gaib-gaib itu kan belum tentu. Masyarakat itu selama ini manusia itu haus dengan spiritual, tapi dia tidak tahu letak spiritual yang sesungguhnya. Padahal dalam Islam ya akan disebutkan ya, gaib itu ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau saya lebih setuju ke religius, mending sholat, mending zakat, itu yang sesungguhnya. Di situ itu. Ya, kalau analisa Anda sendiri dengan apa yang Anda lihat diberitakan selama ini, apa sebenarnya yang terjadi di padepokan Dimas Kanjeng itu? Praktik apa yang sebenarnya dilakukan? Kalau menurut saya mohon maaf sekali, artinya begini. Kami tidak menyalahkan atau kami tidak menyudutkan sesuatu bahasa untuk saya harus menyudutkan seseorang, bukan. Tapi yang banyak terjadi, contoh nih, banyak orang itu susah karena utang, Yai, mohon maaf ya, karena hutang, karena sakit, karena apa. Kita datang ke sana, ada mas kawin, kan begitu kan, untuk menarik masyarakat dengan fatwa-fatwa agama. Agama hanya dibuat casing, zikir hanya dibuat casing. Padahal di balik itu semuanya banyak trik. Contoh, banyak orang sakit, dikasih telur, mereka suruh bawa telur. Nanti katanya penyakitnya mau disedot dengan melalui media telur. Dan telur tersebut, ternyata setelah mereka dikumpulkan, mereka wudhu, telurnya diambil, diganti. Dan telur itu, umpamanya yang disakit kaki ya,
kaki, dipecah, keluarlah silet, keluarlah apa. Padahal telur itu dimasukkan cuka. Bisa sambil dipraktekkan, mungkin saya sudah ada media kertas dan juga silet, Mas. Bisa sambil dipraktekkan. Seperti Mungkin halnya bukan silet. telur ya, saat ini medianya menggunakan silet dan Nah, kertas. seperti itu. Silet juga demikian. Banyak orang rompi kebal, banyak orang di sabuk kebal. Ketika dia pakai rompi, pakai sabuk yang anti silet tadi, dia di silet tidak mempan. Dan ketika dia itu lepaskan, dia mempan. Ada apa di balik silet? Seperti contohnya silet ini. Jadi ini nggak jauh beda sama sulap gitu ya? Sama, saya lebih setuju dengan sulap karena dia menghibur Iya. dan tidak tendensi dan casing dengan agama. Saya lebih setuju dengan demikian. Tapi kalau ini masih baru ya, Oke. silet ini tajam banget. Oke. Ini nggak apa-apa Ya disobek. pakai kertas ya? Nah, Ah, ini tajam banget kan? Disobek-sobek kertasnya, Mas ya? Iya, Ya. tajam banget. Tapi coba umpamanya sekarang saya proteksi cincin saya aja. Ya. Oke. Ini saya proteksi dengan kekebalan. Ah, Ilustrasi saya demikian ya. ya. Oke. Jika ini sudah di sini, ditaruh di sini, kertas ini sudah tidak akan mempan lagi di silet. Masa sih, Mas? Coba dipegang, Mas. Coba saya pegang, Mas ya. Ah, Bukan ke kulit loh, Mas ya? Ke Apa kertas, Mas maksudnya? ya? Iya. Ini sudah tidak mempan lagi. Nah, tidak mempan. Ya kan? Coba kalau cincinnya diletakkan. Cincinnya dilepas. Lepas. Cincinnya oke. Ya kan? Andai kata ini dipegang orang, rambut, disilet nggak mempan. Berarti sebenarnya ada ilmu spiritual. Sebenarnya ada ilmu kekebalan itu ada. Cuman sebenarnya ini trik. Apa yang Anda lakukan dengan silet tersebut sebenarnya? Tadi saya sudah bikin di rumah, yang separuh saya asah, Oke. yang separuh masih tajam. Jadi yang satu sudah tumpul, yang satu masih Betul. tajam Dan gitu. banyak hal-hal demikian. Contohnya seperti dibacok nggak mempan. Iya. Itu yang tajam cuma di ujung, yang sininya diasah. Tapi kalau dari kasus Padepokan ini dia menggunakan perantara Nah. jin. Ada jinnya juga katanya yang membantu. Saya tidak percaya. Ya. Sangat tidak percaya. Kenapa? Tuhan itu memiliki goib, tapi goib itu sesuai dengan aturan. Contoh, ini ya, secara imaterialnya, Nabi Musa menghantamkan lautan bisa membelah. Kalau secara materialnya bisa diselidiki setelah terjadinya tsunami mungkin, terjadinya fenomenal alam. Ya. Tapi Jadi- bagaimana imaterialnya kita membahas itu? Ya. Begitu ya. Jadi nanti kita juga akan menanyakan ke sejumlah masyarakat nih yang Ya. saat ini tengah berada di bundaran Hotel Indonesia untuk sebenarnya apakah mereka masih percaya nggak sih dengan hal-hal seperti ini atau sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini adalah Uang salah itu satu trik sebenarnya- seperti sulap tersebut. Betul. Kita akan Apalagi kalau membahasnya. terhimpit masalah, Nah. mencari solusi yang instan. Sesaat lagi akan ada rekan kami Randy Wicaksana, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Dan ada yang percaya. Saya ke Pak Amir kalau melihat masyarakat ada yang mengatakan bahwa taat pribadi ini memiliki karomah. Ya, Tanggapannya, Pak? baik. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Pagi. 1 Muharram Oh, oke. ya 1438 Hijriah. Semoga dengan hijrah transformatif ya, artinya hijrah yang berpindah Tahun baru Islam, Pak ya? ya, berpindah dari perilaku yang tidak baik menjadi baik ya. Situasi dan kondisi yang sekarang harus kita pahami sebagai sebuah fenomena yang ingin kita tarik kepada satu di mana kondisi saat ini memang memerlukan pemikiran yang jernih untuk melihat situasi dan kondisi ini sehingga kita bisa hijrah kepada perbuatan yang lebih baik berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terkait dengan taat pribadi, menurut hemat saya, ya ada banyak hal yang harus kita lihat di sini. Ya, Apa saja itu? pertama kita harus melihat yang berbeda dari soal penggandaan uang itu wewenangnya kepolisian. Dan itu sudah ditangani secara intens oleh kepolisian. Dan kita memberi apresiasi kepada pihak kepolisian tentunya. Dan yang kedua adalah sehari-hari pengikut Kanjeng ini kan melakukan doa, kemudian zikir yang dibungkus dalam istilah itu situasi-situasi yang dimana mereka ingin melihat istighosah ini sebagai sesuatu yang
solusi lah. Ya, solusi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Kalau yang namanya zikir, doa, tawakal itu sesuatu yang menurut saya bisa meningkatkan keimanan. Tapi Pak Amir, Nah ini masalahnya. Tetapi praktek-praktek di luar itu perlu ditelusuri lebih jauh. Yaitu praktek seperti apa yang dimaksud doa, zikir itu. Adakah ucapan-ucapan lain? Nah, teman-teman MUI Jawa Timur telah melakukan investigasi ke lapangan, ya. Apa hasilnya? Dan antara lain ditemukan bacaan-bacaan doa yang salawat yang menyimpang. Seperti apa Antara salawat lain ini, Pak? disebut dengan salawat fulus. Ya. Nah, salawat fulus ini menurut hemat saya pribadi ada indikasi kuat bahwa ini penyimpangan makna substansi dari selawat itu sendiri. Pak Amir, dalam salah satu cuplikan video Pak, menggabungkan antara ayat-ayat Al-Quran, sholawat Nariyah sambil mengaduk-aduk uang. Itu tersebar di YouTube Pak. Iya, oleh karena itu saya ingin menegaskan bahwa praktek-praktek semacam ini diduga kuat terjadi penyimpangan. Nah, oleh karena itu teman-teman MUI Jawa Timur telah mengumpulkan fakta-fakta ini, dan waktu dekat akan dibuat satu kesimpulan, apakah dalam bentuk rekomendasi atau fatwa, ya kita tunggu saja. Tetapi yang jelas tugas MUI memang ingin melakukan upaya untuk melindungi umat. Baik. Di atas untuk melindungi umat itu dari pemahaman, pemikiran, keyakinan yang menyimpang. Baik, Kuswa, ini bagaimana melihat salawat fulus ya yang tadi Ya. ditemukan juga ini, mengapa sepertinya masyarakat bisa dibilang pengikut Padepokan Dimas Kanjeng ini dengan gampangnya percaya dan mengikuti hal tersebut? Begini Mbak, ilmu Allah memang luas. Ada di antara Allah itu memberikan, kalau sekelas para nabi dan rasul secara islamiknya itu adalah mukjizat. Kalau para wali-wali mungkin karomah. Kalau orang-orang yang soleh biasanya itu al-hikmah, begitu ya. Ya. Ada beberapa kelebihan, tapi itu kadang dimanfaatkan gitu. Dengan adanya dia menciptakan sesuatu ayat yang menggabungkan antara ayat ini dengan ayat ini. Ada beberapa ulama mengesahkan juga, tapi kalau segala sesuatu dengan niat yang kurang baik gitu loh, dengan casing apa yang saya sampaikan tadi, casingnya dengan zikir, casingnya dengan istighosa, casingnya dengan religi, dengan sholatan, tapi di ending belakangnya ada UUD. Tahu nggak UUD? Ujung-ujungnya duit gitu loh, ujung-ujungnya duit. Disitulah seperti halnya kasus fenomenal yang terjadi saat ini. Siapa Taat pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng. Dimas Ajeng itu. Kalau menurut pengamatan saya, mohon maaf aja, mereka kan saya dengar-dengar istrinya kaya, dan dia mungkin dapat modal atau bagaimana dia menjual sesuatu yang sifatnya bisa memberikan keuntungan yang besar. Disitulah dia itu memberikan sesuatu sensasi kepada masyarakat, apalagi dengan diiringi casing, kan begitu ya. Dengan casing-casing agama. Ini seolah-olah hanya marketing semata. Nah, itu untuk menarik konsumen mereka. Dia ngambil, kalau memang goib itu ada aturannya. Saya boleh mengupas. Baik, kita akan mengupas lebih detailnya, mungkin, namun kita harus jeda dulu sejenak. Siap, oke. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia pagi. Akhir pekan. Gus Wai Bisa dan dilihat juga juga Pak ya Amir tadi bisa ya. lihat foto-fotonya sama pejabat Foto-foto ya. marketingnya itu sama presiden, sama panglima ya. Jadi mungkin masyarakat percaya juga. Berarti mereka juga diterima oleh pejabat tinggi kita, oleh jenderal TNI. Momen-momen yang beda. Oke. Mungkin pas ada undangan apa atau pas ada acara apa dia datang dan hadir. Tapi bukan berarti pejabat-pejabat tersebut mengagungkan dan memuliakan dia, belum tentu Oke, juga. coba Tapi kita pejabat tanyakan. saat ini harus Nah. hati-hati kalau diajak selfie ya. Itu dia, Bisa jangan-jangan disalahgunakan. Nah, Ya. seperti itu. Sudah ada Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Gus Ipul, Gus selamat Ipul. pagi. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Kalau Gus Ipul selamat sudah- pagi. Waalaikumsalam. Mas Kanjeng. Perasaan saya belum pernah. Tapi kalau berkunjung Perasaan. sudah pernah?
Ya, Gus Ipul, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di sana bisa Anda ceritakan? Anda sebagai orang yang cukup dekat sebenarnya dengan Padepokan Dimas Kanjeng ini kalau dilihat dari lokasinya ya. Ya tentu dekat dalam arti jauh dalam arti dekat. Maksud saya gini, saya memang dekat lokasinya di Keraksaan di Probolinggo, kami di Surabaya, ini bagian dari wilayah Jawa Timur. Tetapi kenal dekat enggak, tahu dekat enggak, paling hanya dengar-dengar aja. Saya dari awal sebenarnya merasa aneh, ada seseorang bikin padepokan dalam waktu yang singkat, tiba-tiba begitu banyak pengikutnya, dan sekaligus seringkali mengundang tokoh-tokoh gitu. Saya beberapa kali sebenarnya diundang, tetapi kebetulan tidak bisa hadir pada waktu itu. Tapi tetap dalam tanda kutip saya melihat aneh, karena seseorang apalagi yang katakanlah menyandang sebuah tokoh, apalagi di bidang agama, membuat kegiatan-kegiatan yang disebut istighosa dan lain-lain, itu bagi saya harus jelas track recordnya gitu. Dulu mondoknya di mana, sekolahnya di mana, ya, kemudian berguru kepada siapa, itu harus jelas, ada urut-urutannya seperti itu. Nah, tapi kalau nggak jelas urut-urutannya, kemudian makin banyak orang. Ini aktivitas padepokan terus berlangsung. Ya berlangsung dalam arti ya berlangsung, tapi ya tentu selama itu normal ya akan bertahan lama. Kalau tidak normal ya pasti nunggu waktu aja, suatu saat akan ketahuan gitu. Memang ya selama ini menurut laporan dari Anda melihat bahwa sepertinya Padepokan ini sedikit aneh. Mengapa Anda tidak melakukan investigasi, atau jangan-jangan Anda sudah melakukan investigasi kecil sebelumnya dan apa hasilnya? Ya enggak, selama ini kita hanya dengar-dengar saja, karena sebenarnya polisi kan juga sudah mulai melihat dari awal, tetapi selama tidak ada laporan, lebih-lebih tidak ada bukti-bukti, kan pasti tidak bisa diberikan tindakan gitu. Ya jadi hanya sebatas dengar-dengar, karena memang tidak ada yang laporan, tidak ada yang katakanlah mengatakan dirugikan gitu. Kalau selama ini nggak ada seperti itu kan polisi juga nggak bisa, kita juga nggak bisa juga. Tapi kalau sebenarnya kalau ada orang ya yang tanya gitu suatu saat ya mesti pasti dikasih tahu. Ada beberapa keluarga teman waktu itu juga ditahan-tahan gitu. Dilihat dulu, dipastikan dulu apa benar yang seperti itu gitu. Tapi karena memang tidak ada bukti, baru belakangan saja. Ada sebenarnya keluarga dari teman Gus Ipul yang salah satu korban dari taat pribadi begitu? Iya, teman saya itu cerita kepada saya bahwa setahun yang lalu, ini setelah kejadian ini, setahun lalu saudaranya itu menjual tanah untuk ikut kegiatan itu, ditahan-tahan sama teman saya ini. Jangan-jangan itu tidak masuk akal, aneh. Jadi, tapi karena dia mungkin sudah yakin betul, akhirnya ya dijual juga tanahnya terus ikut kegiatan itu. Akhirnya ya tentu menyesal. Maka itu saya kira ini menjadi pelajaran yang penting lah, bahwa kita tidak mudah percaya kepada orang, termasuk juga kepada ulama dalam urusan yang bukan urusannya. Jadi kalau ada ulama sampai meminta uang ya dengan tujuan yang tidak jelas, itu juga bahaya. Sama seperti kemarin ketika kasus pemberangkatan haji ke Filipina itu kan, ada KPIA yang menerima uang. Loh, KPIA itu tidak boleh menerima uang gitu. Ustadz kiainya tidak boleh menerima uang. Kalau mau ikut haji ya bayarnya langsung ke bank, daftar ke Kementerian Agama, daftar uang, baru setelah itu berangkat haji. Jadi nggak boleh yang namanya KPIA terima uang. Sama dengan kegiatan namanya KPIA terima uang. Gus Ipul. Memang sepertinya banyak sekali kasus penipuan yang tengah terjadi saat ini ya. Gus Ipul, tadi ada penjelasan dari Wasekjen MUI bahwa kalau secara ajaran sudah sesat, bahkan istilahnya sholawat fulus, tapi sudah ada laporan belum dari MUI Jawa Timur ke Gus Ipul seperti apa? Sekarang saya belum mendengar ya ada laporan atau katakanlah semacam fatwa dari MUI Jawa Timur ya, kecuali baru ini tingkatnya rasan-rasan aja. Rasan-rasan baru
ini sebenarnya apa sih yang terjadi. Udah mulai itu sebenarnya, sudah mulai, tapi saya belum pernah mendengarkan langsung kalau ada fatwa ya dari MUI. Ya seringkali saya ketemu MUI, Ketua MUI Jawa Timur, saya belum pernah ada fatwa gitu, karena mereka sendiri juga masih menelusuri. Tapi bagi kami ini adalah pelajaran lah, pelajaran untuk bisa. Tapi ini adalah pelajaran lah, pelajaran untuk. Tapi ini adalah aneh. Masalahnya ada dua, Mbak. Halo. Gus Ipul, teman-teman MUI Jawa Timur sudah melakukan investigasi dan ditemukan ada beberapa indikasi kuat ya bahwa terjadi penyimpangan. Misalnya selawat yang dibacakan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu fakta-fakta yang kemudian nanti dijadikan salah satu alasan ya. Jadi dugaan kuat, indikasi kuat. Nanti seperti apa hasilnya? Ya kita tunggu fatwa MUI Jawa Timur, karena kita MUI Pusat terus melakukan koordinasi karena ini wilayahnya wilayah Jawa Timur. Pak, mungkin tidak dalam waktu dekat ada fatwa dari MUI karena Padepokan banyak, Pak. Bukan hanya yang di Mas Kanjeng, tapi ada Gatot Brajamusti, ada Eyang Subur. Jadi memang hingga saat ini masih ada beberapa yang bertahan di sana. Ya, jadi memang seperti kata Gus Ipul bahwa ini harus jadi pelajaran ya, pelajaran berharga bagi masyarakat. Masyarakat jangan mudah percaya dengan iming-iming. Meskipun dengan bacaan selawat harus dilihat gitu. Ya. Ini trik recordnya orang ini seperti apa gitu. Baik. Jadi ini tadi diceritakan juga dari Gus Ipul bahwa ada sampai yang menjual tanahnya. Ya. Hingga akhirnya mungkin ikut. Karena mereka seperti apa yang saya sampaikan, yang saya demokan silet tadi kan, ada keajaiban-keajaiban bagi mindset masyarakat yang pada umumnya yang di sana, sehingga mereka itu ya namanya kebutuhan. Siapa sih yang nggak butuh uang, Kiai kan gitu kan? Semua kita butuh uang. Dengan adanya seperti itu, dia memakai hadis-hadis ya, seperti contohnya memberikan 10, memberi 1 dan akan diberikan 10. Tapi berbeda ya dengan tanggapan dengan warga Jakarta yang tadi ditanyakan oleh reporter kami tengah beraktivitas di Bundaran HI. Mereka hampir semuanya tidak percaya dan bilang bahwa itu bohong. Iya, jadi begini, masyarakat kita itu kan ada secara sosiologis ya, ada stratifikasi sosial ya, kelas masyarakat di mana ada masyarakat yang awam, ada masyarakat yang sudah intelektual. Nah, Jakarta ini kan masyarakat intelek yang cara berpikir sudah rasional, jadi tidak mudah percaya begitu saja. Tapi masyarakat yang awam, yang belum paham betul apa yang diajarkan oleh seseorang, mungkin terpikat juga. Terpikat. Satu, yang kedua, di mana kondisi orang per orang juga mungkin dalam kondisi galau, bermasalah, sehingga dia mencari sesuatu yang dia cari itu ingin memperoleh solusi, satu kekuatan, solusi kehidupan, ya, satu kekuatan. Nah, karena itu MUI tidak henti-hentinya untuk terus-menerus melakukan bagaimana melindungi umat ya, atau taswiyatul ummah itu ya. Jadi melindungi umat itu dengan cara apa? Dengan cara memperkuat keyakinan ya, yaitu memperkuat keyakinan. Takwiyatul ummah itu keyakinan umat, yaitu dengan menanamkan akidah yang kuat, dengan terus-menerus membimbing masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh dengan ajakan, rayuan, godaan gitu. Masyarakat yang intelektual pun kalau memang dia sudah terjepit masalah ekonomi, dengan adanya fenomena seperti ini, terbawa dia, terbius. Begitu. Jadi mohon maaf, kadangkala tidak hanya masyarakat awam saja, masyarakat yang intelektual, namanya ekonomi, masalah rezeki, masalah uang, dia butuh. Nah, kadang-kadang nggak mempercayai goibnya, tapi butuh uangnya. Ada yang meyakini goibnya. Jadi mungkin pada saat kondisi psikisnya sedang tidak stabil. Demikianlah. Gitu. Karena dia dengan janji, apalagi ada hadis yang memberikan 1 akan diberikan 10. Siapa memberikan 10 juta akan dapat 100 juta. 100 juta, kau jual tanahmu 100 juta, nanti akan berarti dapat 1 miliar. Waktu dia itu memberikan demo, ya kalau uang asli, kalau uang palsu. Nah, karena dia sudah ada fenomena dan ada sesuatu apa yang sudah diakui masyarakat sehingga bisa menarik masyarakat, ya kan, menghipnotis masyarakat. Dia kan sudah uang beneran yang dibawa masyarakat. Gus Wahid, tapi kalau masyarakatnya sudah rasional, secara ekonomi sudah mampu, apa yang dicari masyarakat ini? Dijawab sesaat lagi, kita harus jeda. Siap. Tetap bersama kami pemirsa.
bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan saya yakin sekali bahwa pada waktunya kebenaran akan tersingkap. Nah, apakah yang dilakukan benar, apa salah? Ya kita ikuti saja prosesnya. Kalau memang di sana ada bunker, ayo silahkan polisi saksikan. Kalau memang salah, buktikan bahwa memang itu tidak benar. Kalau beliau mengotaki pembunuhan karena beliau tipu-tipu, buktikan bahwa beliau tipu-tipu. Tapi karena kami sampai saat ini, setelah 1 tahun penuh saya pelajari apa yang terjadi, teman saya mengatakan, jangan mengatakan gaib Bu, karena orang sekarang nggak percaya. Katakan ini adalah transdimensi. Artinya kemampuan beliau biasa saja suatu hari kelak. Mungkin saat ini ilmu kita terlalu terbatas. Sama kalau zaman batu, kita cerita suatu hari manusia bisa terbang seperti pesawat. Mana mereka percaya? Tapi sekarang kan hari-hari kita lakukan. Suatu hari yang lalu orang mengatakan, nanti orang bisa di atas laut seperti air. 1000 tahun lalu, mana orang percaya? Saya dididik dari kecil satu. Dididik untuk percaya bahwa Allah punya kemampuan dan ada orang diberi kemampuan untuk melihat itu. Saya tidak pernah mencari jabatan. Jadi saya tidak pernah peduli. Mungkin salah. Ya, mari kita buktikan. Mungkin benar. Jadi saya mohon supaya yang jika Allah berkenan dan beliau berkenan diperlihatkan saja. Karena saya lihat, saya saksikan, saya rasakan, sehingga saya percaya gitu. Pak Amir, komentarnya melihat Marwah Daud secara rasional, bahkan ekonomi, intelektualitas juga tinggi sebenarnya. Ya, jadi begini, ada 2 hal ya. Pertama, kalau kita bicara transenden, bagaimana kita beriman kepada Allah, untuk beriman dan bertakwa, itu ada syariat yang harus kita lalui. Apa? Ya. Jadi Allah menyebutkan dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka, diduga-duga. Tapi yang dimaksud tidak disangka-sangka, diduga-duga itu harus ada aturan, harus ada syariat. Tidak bisa kemudian kita seperti Dimas atau taat pribadi yang seolah-olah bisa mendatangkan secara tiba-tiba, tapi harus ada aturan syariat yang diikutin. Misalnya kalau kita bicara uang ya, atau dalam bahasa lain disebut dengan dana. Dana yadidu dinan. Artinya ada aturan yang bagaimana yang tadi kertas tidak berharga menjadi berharga sebagai alat tukar. Ada aturan yang dibuat oleh undang-undang. Ada undang-undang mata uang. Uang itu tidak bisa didatangkan begitu saja. Ya toh? Uang itu tidak bisa dipertukarkan begitu saja. Jadi misalnya begini. Di dalam Islam itu ada istilah ujroh, ada ajrun, gitu ya. Orang bekerja, kata Rasulullah, sebelum kering-keringat, bayar upah gaji. Orang bekerja, diberikan uang sesuai pekerjaan yang dilakukan. Pak Amir, poinnya harus sesuai aturan. Kita harus sesuai aturan. Gus Ipul dulu, apakah selama ini Padepokan ini memiliki izin seperti apa? Apakah izin mendirikan yayasan bagaimana? Gus Ipul bisa langsung dijawab. Ya, pertama saya terus terang belum pernah mendengar bahwa Padepokan ini tidak punya izin lah. Karena berkali-kali bikin acara dan juga mengundang tokoh-tokoh gitu seperti gak ada masalah gitu. Tetapi kalau dilihat dari sisi mengumpulkan uang belakangan ini sebenarnya itu sudah pelanggaran gitu. Termasuk badan amil zakat aja ada aturannya gitu. Tidak semua orang, tidak semua lembaga bisa mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang harus terregistrasi, katakanlah harus ada yayasannya dan lain-lain. Dan yang kedua, pengumpulannya itu ada batas-batasnya, tidak sembarangan gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau dari sisi kegiatan-kegiatannya sih memang saya belum pernah dengar ada keluhan, katakanlah yayasan ini tidak berizin atau Padepokan ini tidak ada katakanlah tidak berizin gitu. Saya tidak pernah dengar, seakan-akan ya ini lancar-lancar aja gitu. Yang jadi masalah kan ternyata ngumpulkan uang. Dan ini dikumpulkannya dengan cara diam-diam yang kita tidak tahu. Yang sekarang ini jadi perhatian, semalam ada Pak Kapolda, ada Pak Gubernur kumpul ya. Sekarang ini ada 2 hal lah yang paling penting. Pertama soal
kasus hukumnya, tentu ini urusan penegak hukum, polisi dan lain-lain sampai ke pengadilan dengan barang-barang bukti yang ada gitu. Yang kedua masalah pengikutnya ini, masalah pengikutnya yang perlu direhab karena ini adalah masalah-masalah sosialnya. Yang ketiga nanti masalah keyakinannya yang saya kira MUI secara khusus bisa membahas ya tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran yang dilakukan oleh pemimpin Padepokan ini. Ada 3 hal itu. Gus Ipul, Ya, silakan. saya ingin satu hal dari 3 poin itu ya, Gus Ipul ya. Pertama tadi soal aturan ya, kita sepakat itu. Kalau yayasannya, saya pernah lihat dokumennya memang ada aturan dari Kemenkumham. Tapi satu hal critical poinnya adalah yang Gus Ipul katakan soal uang tadi secara diam-diam. Saya kira kita sepakat itu bahwa menggunakan uang, alat tukar uang itu harus ada aturan, betul ya kan gitu ya. Termasuk memperoleh uang pun harus jelas dari mana sumbernya, karena uang itu bisa karena kategori halal secara zat, halal ghairu bizatih namanya kan gitu ya. Jadi kalau uang itu dicari dengan cara yang halal, dan ada kalanya uang itu bisa dengan cara tidak halal, misalnya korupsi kan tidak halal tuh, kan gitu ya. Nah kalau ini kita lihat secara diam-diam mengumpulkan uang, ya toh, maka ini memang ranahnya kepolisian untuk mengusut secara tuntas. Dan tadi Bu Marwah juga bilang, buktikan mana yang benar gitu. Saya kira ya tinggal waktunya kita buktikan nanti bagaimana pihak kepolisian. Pertanyaan ke Gus Ipul mungkin ada yang disampaikan? Ya, jadi saya ingin kepada Gus Ipul sebagai pihak pemerintah daerah ya, untuk secara jelas tegas melihat hal-hal yang semacam ini. Jadi bagaimana pemerintah daerah supaya secara proaktif, jangan reaktif, sudah terjadi seperti ini, baru kemudian pemerintah daerah turun gitu Langsung loh. ditanggapi, Gus Ipul. Termasuk juga bersama-sama MUI harus secara proaktif untuk mencegah dan mencegah. Setuju. Makasih Pak Sipul. Gus Ipul, silakan. Saya setuju sekali bahwa kita proaktif ya. Tetapi terus terang saja memang apa yang terjadi di kabupaten kota itu sebenarnya bisa dilihat dari mereka yang paling dekat dengan lingkungan itu. Selama ini memang tidak ada hal-hal yang katakanlah sampai kepada kita tentang bukti-bukti terhadap keanehan-keanehan itu. Ya ini yang paling penting. Jadi memang sekali lagi ya kalau memang dilihat dokumen, formalitasnya mungkin bisa dipenuhi. Banyak sekali yang kita tahu yayasan-yayasan sudah dapat izin, tapi dalam prakteknya itu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya ya contoh, ini biar tidak salah paham juga, banyak sekali majelis-majelis sholawat katakanlah atau pengajian yang memberikan kesempatan kepada jamaah untuk urunan. Tapi urunannya itu ya semampunya dan itu diminta secara terbuka. Ada acara, urunan, setelah acara selesai diumumkan dapat sekian, ini bareng-bareng untuk ini. Itu kan sesuatu manajemen terbuka saya kira. Halal kalau yang seperti itu. Tapi kalau diam-diam apalagi menjanjikan sesuatu yang melebihi bangkunya misalnya, itu kan saya kira satu pelanggaran yang nyata. Nah saya ingin kembali lagi Pak, ada 3 hal. 1 kasusnya, 2 yang menyangkut jamaahnya ini. Jamaahnya ini kan banyak sekali yang sekarang dalam tanda kutip lah jamaah ya. Ini yang sekarang jadi korban ini banyak sekali. Bertahan di sana misalnya sampai sekarang ada 91 orang masih belum bisa pulang berat karena satu dan yang lain hal. Dan juga yang sudah pulang sementara uangnya berharap uangnya kembali. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang mungkin secara psikologis perlu direhabilitasi, didampingi, dan saya kira ini MUI dan juga tokoh-tokoh agama bisa membuat semacam konseling gitu biar mereka kembali normal ya. Kemudian yang ketiga soal agama, keyakinannya ini, soal keyakinannya. Sekaligus ini supaya masyarakat ke depan makin tahu, makin bisa memilih ya tentang berbagai hal
forum, majelis atau pengajian-pengajian di sekitarnya itu bisa diverifikasi, bisa dipahami mulai dari tokohnya sampai kepada ajaran-ajarannya. Nah kami sudah koordinasi juga dengan MUI, Pak Gubernur juga sudah minta bagaimana kita pada dasarnya sekarang ini merehabilitasi. Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Gus Ipul, atas waktunya pagi hari ini. Kita berharap ya masyarakatnya direhabilitasi dengan baik dan hingga sembuh gitu ya. Bahkan difasilitasi untuk yang ingin pulang ke kampung halaman. Saya ke Gus Wai tadi, kalau Marwah Daud memberikan analogi, sebenarnya kalau 1000 tahun yang lalu masyarakat terbang itu ya karena kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang kok tidak percaya ada kekuatan satupun yang tanpa dari Allah. Semua dari Allah. Tidak ada satupun kekuatan dan bantuan selain dari Allah. Yang jelas kekuatan yang dia bisa terbang, kekuatan yang dia bisa mengeluarkan tenaga dalam, itu adalah anatomi jiwanya yang digali dengan ayat-ayat Tuhan, dengan zikir, dengan puasa, dengan sholat, atau dengan meditasi, sesuai dengan prosedur yang dia yakini, itu dalam tubuhnya. Tapi kalau kita itu membutuhkan sesuatu, datang uang, itu tidak ada. Seperti zaman Habil sama Khobil. Ketika itu Habil yang ganteng mendapatkan istri yang jelek, Khobil yang jelek mendapatkan istri yang cantik, ada kecemburuan. Lalu dengan Nabi Adam, dia suruh korban, gitu kan? Hai Habil, kamu punya apa? Saya punya ternak. Saya punya domba, saya punya onta, dan nanti di antara domba onta saya masak, saya punya susu domba onta. Wah, kau Habil, kau punya apa? Aku punya buah-buahan, aku punya madu. Maka taruhlah kedua bukit. Di antara bukit itu nanti, barang siapa yang diambil duluan dengan Allah, maka dialah yang benar. Atas kuasa Allah, punya Habil lah yang diambil duluan. Nah, lalu Habil tidak terima. Lihat ayah, setelah Habil hilang, punya aku buah-buahan juga hilang. Padahal hilangnya itu fenomenalnya dirubah dalam dunia rahasia gaib yang pernah saya pelajari. Ketika Nabi Soleh waktu itu oleh orang kafir, hai Soleh, jika kau memang Nabi Allah, pecahkan batu itu, jika keluar onta maka aku akan bersujud kepadamu. Maka atas kuasa Allah dipecahlah itu dengan tongkatnya, membelah onta dari Habil itulah dipindah di situ. Ketika Nabi Ibrahim menyebelah Ismail, singkat ceritanya, itu disembelih, itu dipindahlah dombanya Habil, digantikan sebagai Ismail. Ketika Nabi Isa, hei Isa, jika kau memang Nabi Tuhan, jika kau memang benar-benar utusan Tuhan, datangkan makanan dari surga. Itu buah-buahan, makanan, daging, dan susu madu dari Habil dan Khobil didatangkan kepada mereka. Dikaitkan dengan taat pribadi. Nah, kalau kita minta uang dan tidak ada satupun uang yang diambil, itu tidak bisa. Walaupun gendam, itu hanya tipuan mata. Ya, jadi begini, kekuatan itu harus kita pertegas ya. Misalnya dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, upaya kecuali hanya Allah semata. Itu ada 3 hal yang perlu kita tekankan lagi di situ. Kekuatan dengan doa, kekuatan dengan ikhtiar, kekuatan dengan tawakal. Berdasarkan 3 hal ini, maka ikhtiar ini kita perlu garis bawahi, ikhtiar ini jangan sampai ikhtiarnya melenceng dari syariat. Ya. Tadi misalnya ada yang disebutkan beberapa Habil, kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya ya. Itu syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, betul-betul teruji kebenarannya. Oleh karena itu sekarang orang yang memakai itu bungkusannya itu tapi untuk penipuan. Yang jelas kan mereka itu butuh apa? Butuh spiritual ya, butuh kesejukan hati, kenyamanan hati. Cuman mereka itu kadang-kala silau dengan ilmu-ilmu goib-goib. Gitu kan, sehingga tidak datang kepada selayaknya. Jadi di sini terjadi apa yang disebut dengan penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan, modus-modus, tipu menipu yang hanya untuk kepentingan sesaat. Yang itu yang kita sebut tadi sudah melenceng dari syariat. Oleh karena itu, agar tidak melenceng dari syariat, maka sekali lagi, ya, niat kita kuatkan, iman diperkuat, kemudian cara, kemudian prakteknya. Jadi 3 ini berkaitan dengan doa, ikhtiar, tawakal. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu bingung dengan adanya iming-iming dari orang-orang yang tidak jelas track record-nya. Gitu. Terima kasih Pak Amir, terima kasih Gus Wai telah berbagi informasi dengan kami pagi hari ini. Semoga apa yang kita obrolin nih pagi ini dapat mencerahkan sejumlah masyarakat yang mungkin masih tergiur dengan iming-iming yang 10 kali lipat. Nah itu udah pasti bisa dipertanyakan ya kebenarannya. Kalau ingin mendapatkan uang ya harus berusaha dan juga berdoa. Kalau menginginkan hal yang instan itu jadi tanda tanya dan bekerja keras ya. Kalau ingin uang tiba-tiba 10 kali lipat tidak ngapa-ngapain cuma distorkan saja ya harusnya curiga masyarakat. Ya dan kadang-kadang kalau ada lagi. Jadi gini, jadi Allah
menciptakan syariat, dia mau lihat ini hambaku yang bisa diuji mana, yang diuji untuk berada tetap dalam kebenaran. Kalau Jangan-jangan dengan ada uang, ada kekuasaan, tapi nggak bisa diuji. Kemudian dia melenceng dari aturan-aturan apa yang disyariatkan yang oleh ada. Allah. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik. Pagi hari ini semoga bermanfaat dan juga memberikan pelajaran juga kepada masyarakat. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.